Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato sama sambuddhassa. Baik, selamat malam semuanya. Apa kabar? Bener. Kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Di bab ketiga kita sudah mempelajari beberapa sub bab. Yang pertama apa? Ikhtisar tentang perasaan ya. Yang kedua tentang akar. Yang ketiga tentang fungsi. Kemudian sekarang tentang pintu ya. Seperti yang beberapa kali saya sampaikan, memasuki bab ketiga harusnya Anda mulai mendapat fondasinya tentang bagaimana menempatkan masing-masing cita-cetasika dan juga rupa. Anda belum belajar tentang rupa ya. Nanti kita tempatkan pada tempatnya masing-masing sehingga Anda mulai mendapat gambaran yang semakin lengkap ya tentang batin kita ya, tentang cara bekerjanya batin kita. Anda sudah mempelajari tentang fungsi di mana kesadaran itu kalau muncul, dia muncul karena harus melakukan fungsinya ya. Jadi bukan muncul untuk apa gitu ya. Mungkin selama ini diidentifikasi sebagai satu fenomena yang yang memang harus muncul ya, memang harus begitu. Tapi sekarang Anda bisa mengerti, oh ternyata masing-masing kesadaran mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Dalam keadaan meditasi yang sangat dalam, Anda akan mulai bisa membedakan, oh ini adalah jawana ya, ini adalah momen, katakanlah malah tadi apa ya yang saya alami kok tiba-tiba saya tidak sadar apapun terhadap apa yang terjadi. Nah sekarang Anda tahu kemungkinan besar itu adalah Anda kesadaran Anda jatuh ke bawangga ya. Jadi dengan memahami fungsi-fungsi yang seperti itu, Anda mulai bisa melihat dengan lebih jelas lagi ketidakkekalan dari batin Anda, ketidakkekalan dari cita dan cetasika. Kenapa? Karena Anda sudah berhasil memecah-mecahnya kan. Ya, kalau sebelum belajar Abhidhamma kan Anda belum memecah-mecahkan, fenomenanya dianggap satu saja kan. Ya, batin ini yang melihat, yang mendengar, yang ini ya sama saja, gitu kan? Sekarang sudah dipecah-pecah nih, ya. Dengan memahami semua pecahannya itu tadi, maka persepsi tentang ketidakkekalan akan menguat. Itu salah satu efek positif pertama yang dialami oleh pelajar Abhidhamma adalah kemampuan dia untuk merealisasi bahwa segala sesuatu yang berkondisi itu tidak kekal, dan demikian oleh karena itu dukkha, dan sesuatu yang tidak kekal dan dukkha itu adalah anatta, itu menjadi lebih kuat dan lebih mendalam lagi. Dan pengetahuan ini akan menjadi buku pedoman, peta untuk bermeditasi ya. Jadi pengetahuan Abhidhamma Anda itu harus dimanfaatkan untuk membimbing Anda di dalam melakukan perjalanan di dalam meditasi Anda. Jangan berhenti hanya di belajar saja ya. Tetap kita harus, ini adalah peta yang harus saya kuasai terlebih dahulu, kemudian saya akan berjalan sesuai dengan petunjuk di peta tersebut. Abhidhamma adalah peta untuk menuju ke nibbana, yang menunjukkan jalan untuk menuju ke nibbana ya. Kemudian kalau kita di luar dulu pada saat belajar kita itu bahkan ada satu pemahaman bahwa Abhidhamma itu sesungguhnya pengalaman meditatif dari Buddha ya, karena hanya Buddha saja yang bisa mengajarkan hal sedemikian mendetil. Kalau di Atthha Salini, di kitab komentar dari Dhammasanggani, ada satu kalimat yang menjelaskan kalaupun ini bukan dari Buddha, maka yang membuat Abhidhamma, yang mengajarkan Abhidhamma ini standar kebijaksanaannya seimbang dengan Buddha. Ya, padahal nggak ada yang bisa menyeimbangi Buddha ya. Jadi ya kembali lagi Buddha berarti.
Nah, kita akan pelajari ikhtisar pintu dwara sanggaha, dwara kayak bahasa Inggris ya, door pintu, jadi mudah Anda ingat-ingat ya, bahasa palingnya dwara ya. Apa itu yang dimaksud pintu? Kenapa kita sekarang mempelajari pintu? Ya, Anda bayangkan saja seperti rumah Anda semua rumah itu mempunyai pintu. Ya, apa sih fungsi dari pintu? Fungsi dari pintu adalah titik di mana tuan rumah pergi keluar, bertemu dengan menemui dunia di luarnya, di luar rumah, atau sebaliknya titik di mana orang luar masuk ke dalam, harus melewati pintu itu. Ya, demikian pula dengan kesadaran. Setiap kesadaran itu mempunyai pintunya masing-masing. Nanti kita akan bahas. Nah, pintu tersebut itu mirip dengan deskripsi pintu di rumah kita. Pintu adalah tempat di mana kesadaran keluar untuk menemui objeknya, atau juga bisa artikan kebalikannya, pintu adalah titik di mana objek-objek panca indera itu masuk bertemu dengan kesadaran gitu. Nah, di dalam Abhidhamma kesadaran cita cetasika muncul melalui masing-masing pintunya. Semua ada 6 pintu. Kita mengenal juga pintu itu pada saat kita berbicara tentang karma. Karma juga termanifestasi, muncul melalui 3 pintu. Nah, ini istilah yang berbeda, jadi Anda jangan campur aduk ya. Ada karma yang muncul melalui pintu tubuh kan, seperti misalkan karma buruk yang melalui pintu tubuh itu apa? Membunuh makhluk hidup, mencuri, berzina, itu kan semua melalui tubuh kan, aktivitas itu. Jadi itu karma yang muncul melalui pintu tubuh. Ada lagi karma yang muncul melalui pintu ucapan. Dalam hal karma buruk, pintu ucapan yang buruk itu ya seperti berbohong, berkata-kata kasar, memfitnah, bergunjing, kemudian bergosip, omong-omong yang tidak bermakna, begitu. Itu melalui pintu ucapan. Ada juga karma buruk yang murni melalui pintu batin. Nah, di dalam konteks karma kita mengenal ada 3 pintu, tetapi di dalam ikhtisar pintu ini, pintu yang dimaksudkan adalah pintu yang berbeda. Jadi sekali lagi jangan dicampur adukkan ya. Mari kita lihat teks dari Abhidhamma Sanggaha ya. Silahkan dibaca yang kuningnya. Di jalan ikhtisar pintu terdapat 6 pintu, yaitu pintu mata, pintu telinga, pintu hidung, pintu lidah, pintu tubuh, dan pintu batin. Nah, ini Anda hafalkan. Jadi ada 6 pintu kan? Mudah kan? Pintu mata, Anda mulai harus hafal urutannya ya. Urut-urutannya pintu mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, batin. Harus berurutan. Coba kita baca bahasa palinya. Pintu mata adalah caku dwara. Ya, silakan. Caku dwara. Pintu telinga adalah sota dwara. Pintu hidung adalah ghana dwara. Pintu lidah adalah jiwa dwara. Pintu tubuh adalah kaya dwara. Pintu batin adalah mano dwara. Jadi ada 6 pintu tersebut. Kemudian silakan dibaca lagi. Berkaitan dengan hal tersebut, pintu mata adalah mata itu sendiri. Ya, pintu mata adalah mata itu sendiri, tetapi dijelaskan lebih detail lagi, bukan bola mata kita, pintu mata itu, tetapi kan kalau ilmu pengetahuan modern kornea, ya. Tetapi sebenarnya di dalam Buddhism, di dalam Abhidhamma, saya tidak tahu apakah itu kornea atau tidak. Di dalam mata kita ini ada satu materi yang disebut caku pesada. Jadi bentuk rupa kelapa, materi dari caku pesada ini itu transparan, ya, materinya transparan, bening gitu, di mana image objek-objek mata, baik itu warna, objek mata itu namanya warna atau bentuk, ya, itu terpantul di jenis rupa yang bening dan transparan tadi. Adanya di tengah-tengah kornea, di tengah-tengah bola mata kita itu.
Ya, itu yang disebut di sini indra mata, ya. Tapi nanti di bab 6 Anda akan diajarkan bahwa dia mempunyai nama khusus karena itu adalah fenomena hakiki. Para mata dharma kecil sekali rupa cakup pasada ini bening transparan di mana objek-objek ini terpantul di situ. Inilah mengapa kita akhirnya bisa melihat, ya. Nah, kemudian silakan dibaca lagi. Demikian pula untuk pintu telinga adalah telinga dan seterusnya. Ya, nanti di bab ke-4 6 ya, ke bab ke-6 saya rasa dijelaskan bahwa pintu telinga itu adalah sota pasada. Pasada itu apa sih? Materi yang jernih, bening, transparan gitu, ya, yang ada di telinga. Jadi adanya di tengah-tengah telinga di dalam ini, katanya di dalam ini ada satu bentuk seperti apa ya? Saya agak ini. Dia dikelilingi rambut-rambut begitu katanya. Nah, itu sebagai sensitivitas telinga kita yang menerima suara sehingga kita bisa mendengar. Hanya satu materi kecil saja. Gitu. Ya. Nanti di bab 6 kita belajar itu. Kemudian kita lihat penjelasannya. Ikhtisar pintu seperti biasa ini definisinya adalah ikhtisar untuk mendefinisikan apa itu pintu-pintu tadi, 6 pintu ya, dan menjelaskan kesadaran-kesadaran yang muncul di pintu-pintu tersebut. Jadi nanti di bagian kedua kita akan mulai melihat kesadaran mana saja yang muncul melalui pintu-pintu tertentu. Tidak semua 89 kemudian 121 kesadaran itu muncul di pintu mata atau pintu telinga, atau masing-masing khusus bisa muncul di, ada yang muncul di satu pintu, ada yang dua, dan seterusnya ya. Nah tadi kita baru sampai telinga ya. Indra hidung juga sama, dia sensitivitasnya itu ada di dalam hidung begitu, tidak seluruh hidung ini. Jadi itu namanya juga gana pasada gitu. Jadi hanya satu materi kecil ya, transparan juga adanya di dalam hidung kita gitu, yang salah satu kemampuan, karakteristik dan fungsinya adalah menerima aroma bau gitu. Kalau lidah katanya tersebar di sepanjang lidah gitu katanya. Abhidhamma menceritakan hal seperti itu loh. Dulu belum ada ilmu kedokteran. Udah ya kali ya, 2600 tahun yang lalu. Katanya tersebar di seluruh lidah gitu. Bener nggak sih? Hah? Bener? Kalau apa? Taste. Untuk merasakan rasa. Oh, oke. Kemudian indera tubuh yang merasakan objek-objek sentuhan, ini kena angin, kena apa kan kita terasakan, itu ada di sekujur tubuh kita ya, kecuali di rambut, kuku, sama kulit yang mati. Tapi selebihnya itu ada indera tubuh. Ya, inilah mengapa kadang Anda mendengar guru meditasi mengatakan batin itu ada di seluruh tubuh. Ya, kalau kita globalkan, kita analisa secara semua, iya, berarti benar di seluruh tubuh, karena dimanapun ada kan, bisa merasakan kan. Berarti sekarang Anda tambahin lagi kata-kata guru meditasi yang mengatakan batin ada di seluruh tubuh, Anda tambahin, iya, batin ada di seluruh tubuh, kecuali di rambut, kuku, dan kulit mati. Ya, karena kalau rambutnya dipotong Anda tidak menjerit, kukunya Anda potong Anda tidak menjerit, kulit yang tebal mati Anda potong Anda tidak menjerit, tidak ada rasa sakit apa-apa. Karena apa? Dia tidak ada sensitivitas tubuh, tidak ada indera tubuh tadi. Ya, jadi itulah mengapa tidak bisa dijadikan landasan untuk bertemu dengan objek sentuhan. Ya, rambut Anda itu tidak bisa dijadikan pintu buat kesadaran Anda untuk merasakan sentuhan objek dari luar. Itu ya, paling rambut bergerak Anda bisa merasakan, tapi kan yang merasakan akar rambutnya lalu kemudian, mungkin seperti itu ya. Nah jadi ikhtisar pintu adalah kita akan mendefinisikan pintu-pintu tadi sudah, kemudian nanti di bagian kedua adalah tentang kesadaran-kesadaran yang muncul di pintu-pintu tertentu. Nah, Anda juga nanti akan mulai bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam lagi. Oh, ternyata kesadaran mata untuk melihat itu membutuhkan indera mata. Ya, saya juga udah tahu tanpa mengenal Buddhism Bante gitu. Melihat membutuhkan indera mata gitu. Maksud saya adalah kenapa rohnya membutuhkan indera mata?
Kalau kita mengatakan ada roh yang di sini yang mengatur semua, mengendalikan semua, harusnya kan tidak butuh indera mata. Penjelasannya kurang logis. Lebih logis adalah definisi atau ilustrasi yang saya berikan korek api itu. Iya enggak? Lebih masuk akal. Kalau indera mata kita ini sehat, kesadaran mata itu melihatnya tajam. Ya. Kalau indera mata kita nggak sehat seperti saya saat ini, harus butuh alat bantu kan. Kalau ini dicopot, saya udah nggak kenal Anda sudah. Caku winyana saya udah blur. Ya tidak ada roh yang bisa membantu saya. Nggak ada. Ini hanyalah proses alamiah. Kenapa? Karena pintunya, atau nanti juga Anda akan belajar tentang ayat tanah, landasan matanya itu sudah lemah. Tidak ada yang bisa membantu. Saya butuh alat bantu, kesadaran matanya, rohnya hidup lagi. Ya, saya ingin merevolusi cara pandang, cara berpikir Anda tentang mungkin selama ini masih menganggap ada roh, ada aku, ada jiwa, ada diri yang kekal, solid, tidak berubah-ubah di dalam hati yang mengendalikan semua proses kehidupan Anda. Sekarang enggak. Kehidupan itu ya fenomena alamiah saja karena ada 6 pintu. Ada 6 pintu, ada objek, kita hidup akhirnya. Ada kehidupan. Saat ini Anda mendengar suara saya karena suara saya masuk melalui pintu telinga Anda. Tidak ada roh. Kalau nggak ada telinga juga roh nggak ada harapan apa-apa. Memang faktanya tidak ada roh. Kenapa? Karena ini korek api saja. Batang korek api, kotak korek api bergesekan, apinya muncul. Suara saya adalah batang korek api, ibaratnya telinga Anda adalah kotak korek api, berbenturan, apinya muncul, kesadaran telinga Anda muncul, sehingga akhirnya Anda bisa mendengar saya. Hanya seperti itu. Nah, pemahaman seperti ini akan merevolusi kita, merevolusi cara pandang Anda, dan pelekatan Anda, kita terhadap keakuan kita akan bisa semakin lama semakin luntur, ya. Dengan semakin lunturnya pelekatan, ya, attachment kita kepada diri, tubuh jasmani dan juga batin kita dan juga kehidupan ataupun dunia ini, maka efeknya apa? Kebahagiaan makin menguat, ya. Nah, ini seni untuk bahagia. Kalau Anda ingin bahagia, Anda harus merealisasi bahwa segala sesuatu itu hanyalah fenomena batang korek api dan kotak korek api yang bergesekan kemudian muncul api itu. Paham ya? Hanya seperti itu. Dan pada saat bermeditasi kita akan melihat itu semua, bahwa fenomena itu muncul dan lenyap karena ada kondisi-kondisi yang hadir. Misalkan Anda, kenapa kita bisa melihat? Satu, karena ada pintu mata. Sekarang kita baru belajar pintu, jadi saya sebut saja pintu mata, ya. Nanti ada landasan. Pintu dan landasan itu berbeda, tapi kita belum sampai, kan. Karena ada pintu mata. Kalau nggak ada pintu mata, Anda nggak bisa melihat. Mau siapapun juga nggak bisa melihat. Siapapun, sesakti apapun juga nggak bisa melihat, ya. Karena apa? Pintunya nggak ada. Jadi ibaratnya mau keluar nggak bisa. Ya, yang dari luar mau masuk juga nggak bisa. Ya, satu, kalaupun kemudian kita mempunyai pintu mata, kemudian kalau nggak ada cahaya bisa melihat nggak? Nggak bisa juga, kan? Kalau ada cahaya, kalau kita nggak memperhatikan, bisa melihat nggak? Nggak bisa. Anda melihat ke arah saya gitu, teman Anda giniin Anda tetap nggak tahu, nggak ngelihat ini. Karena melamun kemana-mana. Sama dengan proses mendengar, syaratnya apa? Ada pintu telinga, ada suara, kan? Kemudian apa lagi? Ada space, angkasa, ruangan. Kalau nggak ada ruangan, maka suara tidak bisa terdengar. Contohnya gimana, Bante? Coba Anda tutup lubang telinga Anda sampai mampet, nggak ada ruangan sama sekali. Bisa masuk nggak suaranya? Nggak bisa. Kalau mencium bau aroma, syaratnya apa? Ada pintu hidung, ada objek hidung, kemudian ada apa? Perhatian tentu saja. Kemudian yang keempat apa? Harus ada udara yang mengantarkan bau aroma, ya. Kemudian kalau merasakan rasa makanan apa? Dengan lidah. Syaratnya apa? Supaya kesadaran lidah muncul, bisa merasakan makanan. Harus ada pintu lidah, ya. Harus ada rasa yang
bersinggungan dengan lidah. Harus ada apalagi elemen air, karena kalau lidahnya kering Anda nggak bisa merasakan dengan sempurna, dan seterusnya. Jadi kita adalah manusia yang terkondisi, itu maksudnya seperti itu, terkondisi oleh kondisi-kondisi dan syarat-syarat. Kalau kondisi dan syaratnya tidak terpenuhi, maka fenomena tertentu tidak muncul. Ima seming sati idang hoti, ya. Ketika ini ada maka itu ada. Ima seming sati idang nak hoti, ketika ini tidak ada maka itu tidak ada, ya. Begitulah kehidupan, ya. Nah, mari kita lanjutkan lagi. Mata itu sendiri artinya adalah indera mata, demikian pula dengan indera telinga, ya, indera mata atau bahasa palinya pesada, sensitivitas, secara harfiah berarti kejernihan, cemerlang, transparan. Dengan demikian indera mata adalah jenis rupa atau materi yang jernih, cemerlang dan transparan yang berada di bola mata, yang membuat cita dan cetasika yang muncul di pintu mata bisa akhirnya mengenali objek mata, ya. Nah, berikutnya silakan dibaca yang kuning. Tetapi pintu batin dikatakan sebagai faktor kehidupan. Nah, ini menarik. Kalau tadi pintu mata adalah indera mata, cakup pesada, itu rupa, materi. Pintu telinga itu adalah indera telinga atau sota pesada, sensitivitas telinga itu adalah bentuk materi, ya. Ke para mata dharma atau dharma hakiki yang disebut materi atau rupa. Demikian pula dengan panca indera yang lain, itu semua pintunya adalah materi. Tetapi pintu batin bukan materi. Pintu batin adalah apa itu? Faktor kehidupan. Bahasa palinya apa? Bawangga, ya. Jadi bawangga itu adalah pintu batin. Bawangga adalah pintu di mana kesadaran bertemu dengan objek-objek pikiran. Nah, inilah mengapa biasanya guru meditasi akan mengajarkan kita untuk melihat ke bawangga, ya, untuk melihat aktivitas batin kita, gitu. Karena di sanalah batin keluar bertemu dengan objek-objek pikiran. Nah, penjelasannya adalah pintu batin adalah pintu-pintu batin yang berfungsi pintu batin adalah pintu-pintu batin untuk yang mengarahkan dan lain-lain, atau disebut batin itu sendiri. Gini maksudnya, pintu batin tadi apa? Bawangga kan? Bawangga itu batin bukan? Batin kan, fenomena mental kan, maka dia disebut, atau bawangga itu adalah batin itu sendiri, fenomena mental itu sendiri. Nah, kalimat yang pertama, bawangga sebagai pintu batin adalah pintu untuk yang mengarahkan dan lain-lain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, Anda membawa handout enggak? Coba Anda lihat ini. Ya, Anda lihat ini, chart ini. Yang berwarna merah itu mano dwara wajana, yang mengarahkan kan, ya. Kemudian sebelumnya itu bawangga kan, yang putih-putih itu, ada 3 putih itu bawangga, bawangga, bawangga. Tadi disebutkan bahwa bawangga adalah pintu batin untuk yang mengarahkan dan lain-lain. Artinya pintu batin, ya, untuk itu tadi yang mengarahkan ke pintu batin, MDV itu mano dwara wajana, dan juga pintu batin untuk jawana, 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 dan juga pintu batin untuk tadaramana, tadaramana, ya. Itu paham ya? Jadi kesadaran-kesadaran mano dwara wajana, jawana, tadaramana, dia keluar menemui objeknya melalui bawangga sebagai pintu batin, aktivitas mental, ya. Mari kita kembali lagi. Nah, ada kalimat seperti ini di kitab komentar dari sub komentar dari Abhidhamma Sanggaha, ya. Pintu batin adalah faktor kehidupan atau bawangga yang muncul tanpa jeda dengan yang mengarahkan.
Nah, ini dari Wibawinitika, artinya yang disebut pintu batin menurut pengarang buku Wibawinitika adalah satu bawangga sebelum Manodwara Wajana tadi. Paham ya? Itu yang dimaksudkan pengarang Wibawini, dia seperti itu pendapatnya. Hanya bawangga yang sebelum Manodwara Wajana, yaitu bawangga upaceda atau bawangga yang memutus arus bawangga, ya. Nah, itu yang dimaksudkan oleh penulis buku Wibawinitika sebagai pintu batin. Tidak semua bawangga menurut beliau, tetapi hanya satu bawangga yang muncul persis sebelum Manodwara Wajana, ya. Demikianlah penulis di zaman dahulu telah mengatakan faktor kehidupan yang muncul sebelum yang mengarahkan dikatakan sebagai pintu batin, gitu ya. Ada berapa bawangga cita? Ada berapa bawangga cita? 3. Hah? Pelit amat. Ada berapa? Mama? 19 ya. Nah, masih ingat nggak apa saja 19 bawangga cita itu? Pertama apa bawangga yang 19? 1 8. Oke, dari Ahituka cita dulu berarti. Apa? 2 UPK Santirana ya. Terus 8 Mahawipaka. Terus 5 atau Mahagata digabung berarti 9 Mahagata Wipaka. Berarti udah berapa? Pas 19 ya. 2, 8, 5, 4 19 kan ya. Nah, penulis Wibawinitika hanya berpendapat bahwa yang disebut pintu batin hanyalah bawangga yang muncul persis sebelum awajana. Bisa sebelum Manodwara Wajana, bisa juga sebelum Pancadwara Wajana. Kan ada 2 yang mengarahkan kan? Yang mengarahkan ke pintu panca indera, yang mengawali proses kognitif di pintu panca indera, itu adalah Pancadwara Wajana atau yang mengarahkan ke pintu panca indera, atau Manodwara Wajana sebagai kesadaran yang mengarahkan ke awal dari proses kognitif di pintu batin, ya. Jadi disitulah itu bawangga yang muncul sebelum itu tadi, itu yang menurut penulis Wibawinitika adalah pintu batin. Tetapi sesungguhnya karena di Abhidhamma tidak pernah dijelaskan seperti ini. Abhidhamma Pitaka hanya mengatakan bahwa pintu batin itu bawangga. Kemudian murid-murid Buddha kemudian mendeskripsikannya sehingga sedikit berbeda, seperti penulis dari Wibawinitika yang mengatakan bahwa bawangga adalah pintu batin adalah bawangga yang muncul sebelum awajana, sebelum yang mengarahkan gitu. Nanti ada lagi penulis lain yang berpendapat bahwa yang disebut pintu batin adalah bawangga tadi yang muncul sebelum yang mengarahkan, bersama-sama juga dengan kesadaran yang mengarahkan itu sendiri, itu juga disebut sebagai pintu batin gitu. Tetapi pendapat ketiga ada lagi yang mengatakan bahwa no, semua bawangga itu adalah pintu batin, yaitu di negeri-negeri Buddhis di mana Abhidhamma dijunjung tinggi, seperti di Myanmar biasanya kita berpegang pada pendapat yang terakhir bahwa yang disebut pintu batin adalah semua bawangga, ya, karena memang bisa diverifikasi melalui meditasi bahwa semua bawangga itu berfungsi sebagai pintu batin, ya. Baik, mari kita lanjutkan. Berarti posisi kita di sini adalah pintu batin itu yang mana? Semua bawangga. Tidak kita spesifikasikan yang sebelum yang mengarahkan atau sebelum yang mengarahkan bersama dengan yang mengarahkan, bukan. Tapi semua bawangga tanpa terkecuali, mereka semua 19 kesadaran itu adalah pintu batin. Mari kita baca lagi. Sehubungan dengan hal tersebut, 46 kesadaran muncul di pintu mata sesuai dengan caranya masing-masing, ya. Yaitu yang mengarahkan kelima pintu, kesadaran mata, yang menerima, yang menginvestigasi, yang memutuskan,
impuls lingkup indrawi, dan yang mempertahankan. Cukup. Kelihatannya susah untuk menghafal. Tetapi kalau Anda hafal diagram proses kognitif, coba Anda lihat proses kognitifnya ada nggak? Anda lihat nggak? Yang pintu panca indera. Anda lihat. Sebelum ada objek, arus kesadaran kita jatuh ke arus kesadaran bawangga kan. Kemudian ada objek muncul sehingga akhirnya arus bawangganya terganggu kan, ya, terganggu untuk 3 momen, 3 citakana, 3 momen kesadaran kan, bawangga masa lalu, bawangga bergetar, kemudian bawangga yang memutus arus ya. Setelah bawangga yang memutus arus kemudian muncul apa? Panca dwara wajana kan, ya. Nah sekarang kita lihat. Kita kan itu tadi sehubungan dengan hal tersebut 46 kesadaran muncul di pintu mata. Kita analisa sekarang 46 itu yang mana? Panca dwara wajana 1 kan. Sampati setelah itu apa? Setelah panca dwara wajana apa? Yang menerima atau sampaticana ada berapa kesadarannya? 2 kan berarti 3. Setelah yang menerima apakah? Yang menginvestigasi ada berapa kesadarannya? 3 kan berarti 6 ya. Kemudian setelah yang menginvestigasi apa? Yang memutuskan kan ada berapa kesadaran? 1, 7. Setelah yang memutuskan kemudian apa? Jawana kan? Ada berapa jawana? Ada berapa jawana? 55. Loh kok lebih Bante? Nah sekarang saya kasih tahu. Jawana yang jumlahnya 55 dipecah menjadi 2, yaitu jawana lingkup indrawi ya, dan juga jawana absorpsi. Jawana lingkup indrawi atau kama wacara jawana ada 29. Kemudian yang kedua adalah apana jawana. Apana jawana. Apana itu absorpsi. Jawana yang muncul pada saat seseorang mencapai jana. Jawana yang muncul pada saat seseorang mencapai maga dan pala. Ya, itu absorpsi semua. Ya. Jawananya berbeda. Ya, jadi dipecah. Karena ini di pintu mata, maka jawana yang bisa muncul hanyalah jawana yang kama wacara. Tidak yang absorpsi. Ya, berarti ada berapa kama wacara jawana? Apa saja? Apa saja yang maha kusala dan aku salah berapa? 12. Ahituka ada berapa? Dari jawana yang bisa berfungsi sebagai jawana di ahituka cita ada berapa cita? 1. Apa namanya? Hasitu pada, bagus. Berarti 12 tambah 1 13. Kemudian mahakusala berarti berapa? Tambah 8 21. Tambah maha kiriya 29. Hanya 29 itu yang bisa muncul di indera mata. Nah sekarang saya minta logika Anda berpikir. Kalau ada seseorang guru meditasi yang mengatakan kalau Anda sudah masuk ke deep samadhi pada saat itu semua panca indera tertutup, aktivitas batin tidak muncul melalui panca indera, kira-kira Anda sudah mulai bisa membayangkan nggak? Tidak ada aktivitas di panca indera pun. Kenapa? Karena yang muncul adalah apana jawana. Dan apana jawana tidak bisa muncul di panca indera. Ya. Jadi kalau seseorang mencapai jana, itu aktivitasnya tidak muncul di panca indera. Artinya dibalik lagi, panca indera tidak aktif. Ya, jadi Anda sekarang sudah mulai dapat gambarannya nih. Atau kalau seseorang dikatakan telah merealisasi nibbana, ya, maka pada saat itu yang merealisasi jawananya adalah apana jawana, maga dan pala kan, jalan dan buah kan. Ya, itu yang merealisasi nibbana. Pertanyaannya, dia merealisasi nibbana, melihat nibbana dengan bola mata tidak? Tidak. Tapi dia melihat dengan mana? Melalui mana? Pintu batin, bukan indera mata. Semua panca indera sudah tidak bekerja, sudah dilampaui. Kira-kira seperti itu, ya.
Berarti Anda sudah mendapatkan 46. Belum, udah ya. Oke. Tulangin lagi berarti. Tadi panca dwara wajana 1, sampati cana terus santirana 6, mano dwara wajana 1 7 tambah 29 ya. Berarti 36. 36 sekarang setelah jawana ya. Di chart Anda apa? Tadaramana ada berapa tadaramananya? Hah? 11. Kira semua 11 enggak? Diambil enggak? 11 itu apa saja? 3 santirana, 8 maha wipaka. 3 santirana udah Anda ambil tadi. Di santirananya kan sudah kan? Berarti tidak dihitung lagi. Berarti tinggal 8 maha wipaka. Klop enggak? 7 dan 29 36. Oh, caku ya, caku. Caku winyananya belum, tambah 2 lagi kan. Mari kita hitung. 46 kesadaran bisa muncul di pintu mata. Berarti kita hitung kembali. Panca dwara wajana 1, caku winyana 2, berarti 3. Sampati cana cita 2 kan, yang menerima berarti 5. Santirana cita 3, 8. Kama wacara jawana atau disingkat kama jawana, ya. 8 tambah 29 ya berarti ya 37 ditambah kok 8 ditambah berapa tadi? 29 kan? 37 kok enggak? 46. Ada yang kita lihat lagi. Hah? Kita lihat lagi. Panca dwarana 1. Yuk hitung yuk. Terus caku winyana, sampati cana, santirana. Manodwara belum tadi. Manodwara 1 kan, 9 kan? Ditambah 29 kama jawana 38. Ditambah 8 tadaramana klop 46. Oke. Sekarang tes. Berapa kesadaran yang bisa muncul di pintu telinga? Sama 46, tapi Anda rubah caku winyana dengan sota winyana sama. Berapa kesadaran yang muncul di pintu hidung? Sama 46, Anda rubah yang tadi kesadaran hidung, kesadaran telinga Anda rubah ganti dengan kesadaran hidung. Berarti di pintu panca indera hanya ada 46 kesadaran yang bisa muncul. Tidak semua kesadaran bisa muncul di pintu panca indera. Kalau Anda total sekarang, ada berapa kesadaran yang bisa muncul di panca indera? Berapa coba? Kan ada yang overlap, ada yang irisan-irisan. Saya istirahat dulu, nanti kabari kalau sudah ketemu jawabannya. 54 ya. Jangan melihat catatan, lebih baik Anda membayangkan supaya hafal, mudah untuk hafal. 54, kenapa? Kan 46 kan tadi kan, ditambah 8 sota winyana, gana winyana dan seterusnya 8 kan? 46 tambah 8 54 ini adalah disebut 54 kama wacara cita. Ketemu lagi, nyambung ke situ lagi. Ada 54 tadi disebut kesadaran lingkup indrawi. Inilah mengapa mereka itu karena munculnya di indra-indra kita, di panca indra kita. Paham? Ya. Baik. Demikian pula halnya di pintu telinga juga 46, pintu hidung juga 46 dan seterusnya. Oh, ada ya tulisannya ya. Ada ya. Pada baca sini ya tadi ya. Itulah efek enaknya kalau punya guru biku itu. Terlalu baik gurunya itu. Ya. Nah, kira-kira sudah paham ya tabel proses kognitif di pintu panca indera Anda hafalkan. Cara menghafalkannya dengan ilustrasi cerita apa? Pohon mangga. Ya.
Itu Anda hafalkan, karena itu akan bermanfaat sekali nanti untuk ke bab-bab berikutnya, ya. Baik, mari kita baca lagi. Silakan. Akan tetapi di pintu batin terdapat 67 kesadaran, yaitu yang mengarahkan ke pintu batin, 55 impuls, dan yang mempertahankan. Nah, sekarang ini agak berbeda. Kalau berapa kesadaran yang bisa muncul di pintu batin, Anda melihatnya chart yang proses kognitif pintu batin tadi. Anda masih ingat gak? Bawa enggak, kemudian Mano Dwara Wajana. Ada berapa? 1. Setelah Mano Dwara Wajana apa? Jawananya berapa? Di sini 55 semua. Ya, karena kita tidak bicara jana, tidak berbicara tentang realisasi nibbana. Kita berbicara tentang kesadaran yang bisa muncul di pintu batin. Itu semua jawana. Aku salah cita juga bisa muncul di batin kita, di hati kita. Bisa enggak? Anda tidur, bermimpi, dikejar-kejar oleh orang yang Anda tidak suka. Muncul dosa mula cita di mimpi Anda, ya enggak? Iya enggak? Orangnya enggak ada nih. Tapi dosa mula cita muncul di hati Anda kan, di bawangga Anda kan, melalui bawangga lah, karena pintunya adalah bawangga kan. Nah, berarti Mano Dwara Wajana 1, semua jawana diambil, 55 berarti 56, kemudian 11 tat daramana berarti 56 tambah 11 67, cocok ya. Oke. Nah, selanjutnya ini tabelnya saya coba buatkan untuk mempermudah Anda. Itu bisa Anda pelajari, Pancadwara Wajana, Caku Winyana, Sampadicana dan seterusnya ya. Kalau di pintu mata itu, pintu telinga itu yang muncul itu ya, dengan mengganti Caku Winyana dengan Sota Winyana, itu tanda mahkota, itu artinya sama gitu ya. Sama dengan jenis kesadaran di pintu mata, itu ada keterangan di bawahnya gitu. Jadi ini untuk mempermudah Anda. Kemudian proses kognitif pintu mata yang lengkap ya, karena ada nanti proses kognitif pintu mata yang tidak lengkap. Tetapi karena kita sedang berbicara di tahap ini, di bab ketiga, maka chart tabel ya atau skema yang kita pakai adalah yang proses lengkap. Itu seperti itu, Anda hafalkan. Kemudian proses kognitif di pintu batin juga prosesnya seperti itu ya. Jadi sekali lagi, ada berapa jawana? 55 dibagi menjadi berapa kelompok, sub kelompok jawana? 2, apa saja? Kama jawana, kama jawana atau kama wacara jawana ada berapa? 29, apa saja? 12 akusala cita, 1 hasitu pada cita, 8 mahawipaka, 8 maha kirya. Oh, maha kirya. Terima kasih, muridnya pinter-pinter. Bagus, berarti satinya maha kusala dan maha kirya. Sorry. Kemudian kelompok yang kedua disebut apa? Apana jawana, absorpsi jawana, atau kadang disebut juga mahagata jawana. Ya. Kesadaran atau jawana yang lebih tinggi gitu. Ada berapa? 26, apa saja? 5 rupa wacara kusala, 5 rupa wacara kirya, 4 arupa wacara kusala, 4 arupa wacara kirya, 4 magga dan 4 pala ya. Objeknya juga beda. Kalau tadi di pintu panca indera objeknya adalah objek mata, objek telinga dan seterusnya. Kalau di apana objeknya sudah bukan objek-objek kama wacara, bukan objek lingkup indrawi, tetapi objeknya apa? Objek mahagata nanti. Ya, setelah ini kita akan belajar objek gitu. Beda objeknya itu. Termasuk juga objeknya salah satunya adalah nibbana gitu. Berapa cita yang berfungsi sebagai tadaramana? Saya hanya untuk menyegarkan ingatan Anda sebelum ini. 11 apa saja? 3 santirana dan 8 mahawipaka. Oke. Nah, sekarang di chart ini, proses kognitif ini, mahawipaka berfungsi sebagai apa?
Mahawipaka berfungsi sebagai, oke, bagus. Di sini dia berfungsi sebagai Tadaramana. Sekarang pertanyaan berikutnya, ada berapa fungsi yang bisa dilakukan oleh Mahawipaka? 4. Tadaramana 1, dan yang 3 serangkai, yaitu Patik Sandi, Bawangga. Nah, berarti 4. Benar ya? Kemudian Santirana muncul nggak di proses kognitif pintu batin ini? Muncul nggak? Muncul dong. Sebagai apa? Tadaramana kan? Yang mana? 3 Santirana. Oke, semua kan? 3 Santirana muncul sebagai Tadaramana. Berarti 3 Santirana di sini muncul berfungsi sebagai Tadaramana. Ada berapa fungsi yang bisa dilakukan oleh Santirana? Ya, dipecah berarti. UPK Santirana berapa fungsi? 5 fungsi apa saja? 3 itu mudah, Patik Sandi, Bawangga, Cuti. Kemudian yang 2 apa? Santirana itu sendiri yang menginvestigasi, dan Tadaramana ini 5 kan? UPK Santirana. Kemudian yang Somanasa Santirana bisa melakukan berapa fungsi? Apa saja? Santirana dan Tadaramana. Bagus ya. Manodwara Wajana di sini melakukan fungsi apa? Awajana atau yang mengarahkan. Manodwara Wajana muncul di pintu panca indera tidak? Muncul. Dia melakukan fungsi apa? Yang memutuskan, Wotapana. Benar. Berarti fungsinya beda loh. Kesadarannya sama, tapi dia melakukan fungsi yang berbeda-beda. Bagus ya, inilah mengapa Abhidhamma itu seperti jigsaw puzzle kan, berkaitan kan, satu bab dengan bab yang lain. Tadi ada kalimat sesuai dengan caranya masing-masing. Ada nggak? Coba dibacakan yang ada sesuai dengan caranya masing-masing, Pak Pranoto, di Abhidhamma Sanggahanya. Bawa nggak? Untuk saya jelaskan, nggak ada ya? Di sini di paragraf 39, sehubungan dengan hal tersebut 46 kesadaran muncul di pintu mata sesuai dengan caranya masing-masing. Ada kan? Paragraf 39 ada ya? Jadi maksudnya sesuai dengan caranya masing-masing itu adalah sesuai dengan jawananya gitu. Maksudnya begini, ini penjelasan dari kitab subkomentarnya seperti ini. Sesuai dengan caranya masing-masing itu adalah sesuai dengan objeknya, apakah menyenangkan atau tidak. Berarti kalau objeknya menyenangkan, santirananya yang mana? Kalau yang sangat menyenangkan berarti somanasa. Kalau yang menyenangkan biasa saja berarti UPK Santirana kan ada 2, yang mana? Kusalawipaka ahituka cita ya. Objeknya menyenangkan berarti Anda sedang memetik buah karma baik. Anda melihat Bante Keminda itu berarti memetik buah karma apa? Awas kalau ada ancamannya. Hah? Ya, terima kasih. Mari Anda sering-sering lihat saya aja biar karma baiknya berbuah terus. Anda mendengarkan dhamma itu buah karma buruk atau karma baik? Karma baik juga. Lihat, Anda memetik karma baik terus loh di sini itu. Ya, sesuai dengan objeknya itu maksudnya. Berarti kalau objeknya itu menyenangkan, santirananya yang kusala wipaka. Kemudian kalau yang nanti ada tadaramananya juga bisa berbeda gitu ya. Yang sampaticananya juga yang kusala wipaka, caku winyananya juga yang kusala wipaka, begitu penjelasannya ya. Kemudian yoniso manasikara atau yoniso manasikara menentukan kualitas impuls. Nih lihat, Anda yang menentukan jawana Anda, bukan siapa-siapa. Anda masih ingat jawana itu adalah reaksi kita terhadap objek kan? Jawana itu adalah di mana momen di mana karma itu diciptakan kan? Siapa yang menciptakan karma? Kita. Ya. Jawana itu
bisa kusala, bisa akusala jawana, tergantung pada sikap batin kita. Kalau kita menerapkan yoniso manasikara, perhatian yang bijaksana bahwa segala sesuatu anicca, dukkha dan anatta, maka pada saat kita sedang memetik buah karma buruk, mendengar suara-suara yang tidak menyenangkan, kita tetap mengembangkan jawananya maha kusala. Bagus kan? Atau sebaliknya juga, kalau kita tetap misalkan mendengar kata-kata pujian seperti Anda baru saja memuji saya langsung yoniso manasikara. Ya, anicca, dukkha dan anatta. Akhirnya apa? Saya mendengar pujian Anda dengan jawana saya maha kusala, tetap positif. Oleh karena itu latihlah batin Anda supaya terus-menerus terbiasa mengembangkan yoniso manasikara. Yaitu apa sih yoniso manasikara? Perhatian yang bijaksana dengan terus-menerus melihat, ya, merenungkan bahwa apapun yang kita alami itu hanyalah fenomena yang terkondisi. Itu penting untuk Anda pahami, supaya hubungan sebab dan akibat itu Anda pahami secara kuat, bahwa segala sesuatu muncul karena ada yang mendahuluinya. Karena ada sebab dan kondisi, syarat yang dibutuhkan, yang tersedia sehingga dia muncul, gitu kan? Ima seming sati idang hoti, ima seming asati idang nak hoti, ya. Ketika ini ada itu ada, ketika ini tidak ada maka itu tidak ada, ya. Ima seming imasu pada idang upajati, ketika ini muncul maka itu muncul. Imasa niroda idang nirujati, ya, ketika ini dengan kelenyapan ini maka itu pun juga lenyap, gitu. Jadi segala sesuatu itu hanya seperti itu. Dengan memahami bahwa segala sesuatu itu ternyata hanyalah fenomena yang berkondisi, terkondisi, artinya apa? Dia adalah fenomena yang tidak independen, ya, yang tidak muncul dari somewhere, dari manapun. Dia muncul karena ada sebab yang mendahuluinya, ada kondisi yang mendahuluinya. Segala sesuatu, ya. Di dalam alam semesta ini semuanya kan terkondisi, hanya ada satu yang tidak terkondisi, yaitu nibbana, tidak terkondisi dia. Nah, segala sesuatu selain nibbana itu adalah fenomena yang terkondisi, gitu, yang muncul karena ada sebab yang mendahuluinya, gitu. Nah, oleh karena itu dengan mengembangkan yoniso manasikara, dengan melihat bahwa apapun yang terjadi, ya, ini adalah fenomena yang anicca, dukkha dan anatta, maka Anda mengembangkan maha kusala jawana. Ya, jadi dengan terus menerus melatih seperti itu, maka batin Anda akan terbiasa bersikap positif. Hati-hati loh, pada saat kita sedang memetik buah karma baik, bisa saja kita malah mengembangkan akusala jawana loh. Kalau kita penuh pelekatan, loba, jawananya loba mula cita, padahal sedang memetik buah karma baik, rugi nggak? Memetik buah karma baik dengan perilaku negatif, dengan menciptakan karma buruk atau kualitas batin yang buruk. Nah, batin ini bisa dilatih, ya. Sering melihat sesuatu dengan yoniso manasikara, sehingga Anda makin mahir untuk menjalani kehidupan Anda, dan dengan demikian kualitas kehidupan Anda akan semakin positif, meningkat. Poin yang ketiga adalah, apakah rangkaian arus kesadaran kesadarannya sudah terbebas dari tendensi laten, sudah tidak ada anusaya lagi, ya, atau masih ada? Artinya apa? Ini deskripsi untuk arahat. Arahat kan sudah tidak ada anusayanya, tidak ada tendensi laten, tidak ada kilesa yang tertidur lagi. Paham nggak? Tendensi laten, anusaya, ya. Saat ini kilesa-kilesa kita tidak muncul di arus permukaan. Karena apa? Mereka sedang tertidur. Kalau nanti Anda istirahat, ada yang mencolek Anda, langsung gitu. Bangun dari tidurnya, ya. Arahat sudah tidak ada, mau dicolek, diganggu apa, dia akan cool, stay cool terus dia. Ya. Jadi kalau arus kesadarannya sudah bebas dari tendensi laten atau anusaya, berarti jawananya apa? Maha kirya, ya kan? Kalau belum terbebas dari tendensi laten, jawananya berarti apa? Bisa akusala, bisa maha kusala. Kalau
Kalau arahat berarti kemungkinannya tidak hanya mahakirya. Kalau yang kama wacara jawana ada satu lagi, hasitupada. Ya, baik. Kira-kira seperti itu. Mari kita lanjutkan. Dibaca 19 dengan cara sebagai menyambung kelahiran kembali, faktor kehidupan dan kematian adalah terbebaskan dari pintu. Nah, Anda dapat istilah baru lagi, terminologi baru lagi, terbebaskan dari pintu atau dwara wimuta. Ya, jadi 19 kesadaran ya yang disebut pintu batin tadi atau bawangga tadi ya, itu dia dikatakan sebagai kesadaran yang terbebaskan dari pintu. Ya, dwara wimuta. Penjelasannya mari kita lihat. Kenapa dia disebut terbebaskan dari pintu? Karena beberapa alasan. Yang pertama, karena 19 kesadaran tersebut tidak muncul di pintu panca indera. Ya. Kemudian karena bawangga tersebut itu sendiri adalah juga pintu batin. Ya. Dia sendiri adalah pintu batin sehingga dia tidak muncul melalui pintu-pintu manapun. Alasan yang ketiga, bawangga tidak mengambil objek baru sehingga dia tidak butuh pintu. Paham tidak? Objek bawangga apa? Dari kehidupan lampau kita. Ya, kita sekarang mempunyai bawangga di dalam arus batin kita yang menjembatani antara satu proses kognitif aktif dan satu proses kognitif yang aktif yang lainnya, itu disambung oleh bawangga kan, ya. Pada saat kesadaran kita jatuh ke arus bawangga kita tidak mengambil objek yang baru, tetapi objeknya tetap saja dari kehidupan masa lampau kita sebelum kehidupan ya saat ini. Ya, inilah mengapa bawangga tidak membutuhkan pintu untuk menemui objeknya. Ya, dengan alasan-alasan itu, ya, maka bawangga disebut sebagai dwara wimut, tak terbebaskan dari pintu. Jadi sekarang Anda tahu ada cita yang bisa muncul tanpa bantuan pintu. Ada berapa? 19, yaitu 19 bawangga ya. Nah, Anda masih ingat nggak objeknya bawangga itu secara teknis disebut apa saja sih? Masih ingat nggak pelajaran yang lalu? Ada 3 kan? Kama nimita, gati nimita. Ya, nanti di bab kelima. Objek dari bawangga itu adalah kama, ya, kama masa lalu atau tanda dari karma. Tanda dari karma itu apa? Instrumen, alat yang dipakai dalam melakukan karma-karma tertentu. Seperti saya, laptop ini adalah tanda karma baik saya. Mikrofon ini adalah tanda karma baik saya, karena ini adalah instrumen yang saya pakai untuk membabarkan dhamma kan, ya. Tapi buat pencuri laptop ini tanda karma buruk. Pencuri mikrofon adalah tanda karma buruk. Terus yang ketiga, gati nimita, tanda tujuan, ya, tanda tujuan di mana dia akan terlahir. Seperti kalau seseorang mau meninggal dunia melihat api, ini adalah tanda dia akan, kalau dia meninggal dunia dengan pikiran terakhir melihat api, ya, maka dia akan terlahir di alam neraka. Atau melihat binatang, dia akan terlahir di alam binatang dan seterusnya. Mari kita lanjutkan. Silakan dibaca yang kuning. Di antara mereka 36 kesadaran muncul melalui satu pintu sesuai caranya masing-masing, yaitu kesadaran panca indera, impuls yang lebih tinggi, dan adi duniawi. Nah, paham nggak? Ada di handout yang saya bagikan nggak? Anda sudah copy? Ada 36 kesadaran yang hanya muncul di satu pintu, ya, yaitu apa? Dwi Pancawinyana itu munculnya hanya di satu pintu. Kalau kesadaran mata dia hanya bisa muncul di pintu mata. Kesadaran telinga hanya bisa muncul di pintu telinga. Kesadaran yang lain juga muncul di pintu-pintu yang terkait, ya. Kemudian impuls yang lebih tinggi yaitu Mahagata Jawana, yaitu apa? Rupa wacara kusala, rupa wacara kirya, arupa wacara kusala, arupa wacara kirya. Ada berapa itu? 5, 5, 4, 4. Hah? Yang Mahagata ini dipisahkan dengan adi duniawi.
Enggak. Kalau yang ini dipisahkan, adi duniawinya beda ini, bukan 26, berarti 26 dikurangi 8, berarti 18 kan? Ya, ini dipisah, dipecah jadi 2. Berarti 18 Mahagata tadi, Apana tadi ya, hanya muncul di satu pintu, yaitu pintu batin. Ya. Apana Jawana atau Mahagata Jawana tidak bisa muncul di pintu panca indera. Seperti yang tadi saya katakan ya, pada saat seseorang mencapai jana, maka semua aktivitas panca inderanya berhenti. Sama adi duniawi yang mengambil objek nibbana ya, dia hanya muncul di satu pintu. Maga dan pala hanya muncul di satu pintu, yaitu pintu batin ya. Berikutnya, tetapi silakan dibaca. Tetapi 3 elemen batin muncul melalui 5 pintu. Apa itu 3 elemen batin? Panca dwara wajana dan sampatit jana cita. Ada 3 kan? Kalau Anda kesulitan menghafalnya, Anda bayangkan tabel proses kognitif pintu panca indera. Sebelum kesadaran panca indera dan sesudah kesadaran panca indera itu disebut elemen batin. Ya, panca dwara wajana dan sampatit jana, ada 3 kan? Berarti totalnya ketiga elemen batin ini bisa muncul di 5 pintu panca indera. Dia bisa muncul di pintu mata, pintu telinga, pintu hidung, pintu lidah, dan pintu tubuh ya. Karena dia di setiap proses itu ya, di setiap proses kognitif pintu panca indera dia selalu muncul juga kan? Ya. Kemudian silakan lagi dibaca. Kesadaran-kesadaran investigasi dengan sukacita yang memutuskan dan impuls lingkup indrawi muncul melalui 6 pintu. Ya, investigasi dengan sukacita kenapa bisa muncul di 6 pintu? Kalau di pintu panca indera mudah. Kapan investigasi dengan sukacita muncul di pintu batin? Pada saat dia melakukan fungsi sebagai apa? Tadaramana, bagus. Yang memutuskan kenapa 6 pintu? Pada saat dia muncul di pintu batin, dia berfungsi sebagai apa? Yang mengarahkan. Impuls lingkup indrawi ya bisa muncul di pintu panca ya. Impuls lingkup indrawi bisa muncul melalui pintu mata, telinga, dan seterusnya, atau juga di pintu batin. Pada saat dia muncul di pintu batin, Anda bisa memberi contoh nggak? Misalnya seperti apa? Tadi kan ada seseorang atau Anda sedang menerima buah dari karma baik atau karma buruk, kemudian Anda mengembangkan yuniso manasikara, maka impulsnya jawananya yang muncul apa? Jawana maha kusala kan? Berarti jawana maha kusala itu munculnya di mana? Karena setelah Anda mendengar tadi Anda masukkan ke hati, jadi itu terjadi proses pintu batin ya. Anda merenungkannya dengan melalui pintu batin. Makanya dia muncul melalui 6 pintu ya. Kemudian 36 kesadaran ini mulai dianalisa. Yang muncul melalui satu pintu adalah sepasang kesadaran panca indera, muncul di inderanya masing-masing. 26 impuls yang lebih tinggi dan adi duniawi hanya muncul di pintu batin, yaitu 9 mahagata kusala cita, 9 mahagata kiriya cita, dan 8 lokutara cita. Kemudian yang lain silakan dibaca. Investigasi disertai dengan ketenangan dan resultan besar muncul melalui 6 pintu dan terbebas dari pintu-pintu. Investigasi disertai dengan ketenangan UPK Santirana muncul di 6 pintu. Pada saat dia muncul di pintu batin, dia berfungsi sebagai apa? Tadaramana lagi. Pada saat dia terbebas dari pintu, dia muncul sebagai apa? Sebagai bawangga ya, paham nggak ya? Pada saat dia muncul sebagai bawangga, maka UPK Santirana ya bisa disebut sebagai terbebas dari pintu. Kemudian resultan besar berarti Mahawipaka
Ya, Mahawipaka bisa muncul di pintu panca indera berfungsi sebagai apa? Pada saat Mahawipaka muncul di pintu panca indera, Mahawipaka berfungsi sebagai apa? Tadaramana. Pada saat Mahawipaka muncul di pintu batin, dia berfungsi sebagai apa? Di pintu batin apa? Bawangga. Di Bawangga kan bebas pintu. Tadaramana juga bagus ya. Pada saat dia bebas pintu, dia sebagai tadi baru Bawangga ya. Berikutnya dibaca 46. Resultan besar hanya terbebas dari pintu. Mahagata wipaka berarti apa ini? Rupa wacara kusala, rupa wacara kiriya, arupa wacara kusala, arupa wacara kiriya itu hanya berfungsi sebagai Mahagata wipaka. sorry. Rupa wacara wipaka dan arupa wacara wipaka dia hanya bebas pintu. Karena apa? Fungsinya apa? Sebagai bawangga saja, patik sandi kan? Ya, patik sandi juga bawangga kan? Baik. Investigasi disertai dengan ketenangan dan resultan besar bisa muncul di 6 pintu. Pada saat muncul di pintu panca indera, mereka muncul sebagai yang menginvestigasi dan yang mempertahankan. Berarti Santirana dan Tadaramana tadi sudah kita bahas. Pada saat muncul di pintu batin, mereka muncul sebagai yang mempertahankan atau Tadaramana gitu. Mari kita baca lagi 36 kesadaran muncul melalui 1 pintu, 3 melalui 5 pintu, 31 melalui 6 pintu, 10 melalui 6 pintu atau terbebas dari pintu, 9 sepenuhnya terbebas dari pintu. Dalam 5 cara ini seseorang hendaknya menjelaskannya. Anda bisa nggak membantu saya? 36 kesadaran muncul melalui 1 pintu saja, yang mana itu? Di Pancawinyana. Terus Apana Jawana berapa? 26. Berarti terus apa lagi? Sudah? Oh ya sudah. Saya pikir 3 melalui 5 pintu, yang mana ini? Mudah. Manoda tuh elemen batin. Apa saja elemen batin itu? Panca dwara wajana dan 2 sampati cana cita. 3 itu ya, melalui 5 pintu. 31 melalui 6 pintu, yang mana ini? Somanasa Santirana. Terus coba, ada yang bisa menyebutkan? Pak Pranoto bisa? Ya boleh, coba dibaca sama itunya, sama mic-nya. 6 pintu 31 terdiri dari Somanasa Santirana 1, Wotapana 1, dan Kamajawana 29. Sekarang pertanyaannya, Somanasa Santirana muncul di 6 pintu. Berfungsi sebagai apa saja di situ? Investigasi dan Tadaramana. Kemudian Kamajawana ya. Wotapana dulu ya. Wotapana dia muncul di 6 pintu, berfungsi sebagai apa? Yang memutuskan dan yang mengarahkan. Kamajawana muncul di 6 pintu, berfungsi sebagai apa saja? Jawana saja ya. Ya. Nah, 31 muncul melalui 6 pintu, 10 melalui 6 pintu. Ya, 10 melalui 6 pintu atau terbebas dari pintu, apa saja itu? 2
2 UPK Santirana dan 8 ya. 9 sepenuhnya terbebas dari pintu, yang mana? Mahagata Wipaka. Ya, Mahagata Wipaka 5 plus 4 9 ya. Dalam 5 cara ini seseorang hendaknya menjelaskannya. Itu ada kan? Lebih bagus tidak melihat, jadi kita berpikir kan. Jadi dengan demikian selesailah sudah kelas kita.